Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswa semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga corona segera berlalu dari negara kita. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Ekonomi Makro di kelas non-reguler Fakultas Sains Terapan jurusan Agribisnis Universitas Surya Kencana Cianjur. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengangguran. Untuk lebih jelas, mari kita lihat slide yang sudah saya siapkan berikut ini. Seperti kita tahu, saya yakin kalian semua sudah pernah mendengar kata pengangguran. Tapi pengangguran itu apa sih? Pengangguran adalah angka kerja yang mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya. Nah, angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia 15 sampai dengan 64 tahun yang bekerja dan mencari pekerjaan. Nah, tingkat pengangguran adalah angka kerja yang menunjukkan berapa persen angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, itu tinggal jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100. Jadi TPAK adalah rasio yang menunjukkan berapa persen angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Sehingga kita bisa melihat seberapa persen keterserapan angkatan kerja di saat itu. Nah, sementara kenapa sih pengangguran itu dibahas besar-besaran dalam ekonomi makro? Karena ada harga yang harus dibayar dari pengangguran. Bagi perekonomian, ada kapasitas produksi penganggur yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial. Jadi, bila banyak pengangguran, secara otomatis tingkat kesejahteraan akan menurun. Bukan menjadi lebih baik untuk negara, misalnya bila sebagian pengangguran mereka bisa bekerja dengan angkatan kerja bisa bekerja dengan penghasilan yang tinggi, tapi di sisi lain banyak pengangguran. Jadi lebih baik itu semua bisa bekerja dengan nilai penghasilan yang relatif stabil, tidak harus sangat tinggi atau tidak harus membumbung, tapi hanya beberapa orang saja. Kemudian bila berkepanjangan atau struktural dan masif dapat memicu kerawanan sosial. Karena apa? Karena nanti akan terjadi kesenjangan sosial. Orang yang bekerja mereka mampu mempertahankan dirinya, sementara yang nganggur mereka akan kesulitan dan mereka akan mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dimungkinkan mereka akan melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran. Sehingga kita sebagai warga negara bisa saja kehilangan rasa aman, kehilangan rasa nyaman dalam hidup, pencurian di mana-mana, pencopetan di mana-mana, gitu kan. Nah, sekarang apa yang harus dibayar bagi individu yaitu kehilangan sumber pendapatan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan atau menurunnya tingkat utilitas hidup atau kesejahteraan. Nah, ini skema pengangguran. Jadi ini total penduduk ya, total penduduk itu dibagi dua, usia kerja dan bukan usia kerja. Jadi 0 sampai 14 tahun dan lebih besar dari 65 tahun ini sudah usia anggap pensiun. Nah, di usia kerja ini dibagi dua. Bukan angkatan kerja kalau masih sekolah atau mengurus keluarga seperti ibu rumah tangga. Kemudian menjadi angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu dibagi dua. Ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja dengan jam yang lebih besar dari 35 jam per minggu, ada juga yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, ini pengangguran di Indonesia. Jadi di tahun 2000 berapa angka yang bekerja? Yang bekerja itu 89,8%, sementara yang menganggur itu 5,9%. Tingkat pengangguran itu 6,2. Ini terjadi kenaikan dibandingkan 10 tahun sebelumnya itu yang angkanya di 2,4. Karena apa? Karena pernah kita ingat, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, kita itu sekarang sedang dapat bonus demografis, di mana total penduduk Indonesia itu lebih besar atau di persentasenya lebih tinggi di angkatan kerja dibandingkan usia yang bukan angkatan kerja. Nah, hanya hal itu akan jadi masalah kalau negara kita tidak bisa
memenuhi kebutuhan atau memenuhi lapangan pekerjaannya, sehingga nanti pengangguran akan ada di mana-mana. Nah, ini skema pengangguran di tahun 1990. Jadi, usia yang total penduduk tuh 179,3 juta, kemudian yang usia bekerja tuh 106,9 juta, yang tidak bekerjanya itu 72,4, yang usianya sudah di luar usia angkatan kerja, kemudian yang sekolah dan mengurus keluarga 29,1 juta, kemudian yang menjadi angka kerja adalah 77,8 juta. Nah, yang bekerja ada 75,9 juta, yang tidak bekerja itu masih 1,9 juta. Kemudian kita lihat, ini tingkat pengangguran natural dan siklis. Nanti kita bisa lihat ya, yang kuning ini adalah tingkat pengangguran, kemudian yang ini adalah tingkat pengangguran natural. Nah, kita mau tahu apa itu tingkat pengangguran natural, kita lihat di sini. Jadi ada jenis-jenis pengangguran. Ada pengangguran natural, ada pengangguran siklikal, ada pengangguran struktural, ada pengangguran friksional, dan ada pengangguran musiman. Kita lihat pengertiannya. Jadi ada pengangguran natural atau alami, itu hasil penjumlahan dari pengangguran struktural dan friksional. Kemudian mereka akan tetap ada seiring waktu meskipun perekonomian berada pada full employment. Artinya PDB berada pada tingkat potensialnya. Jadi tingkat pengangguran tidak pernah sama dengan 0. Kalau yang natural, kenapa? Bisa kita lihat di sini. Siklikal itu pengangguran yang jadi dia selama siklus bisnis tidak hanya PDB yang berfluktuasi, tapi juga tingkat pengangguran. Meskipun penawaran tenaga kerja tetap tidak berubah, permintaan tenaga kerja berubah selama fase siklus bisnis. Jadi ada periode ketika permintaan kerja tinggi, sehingga pengangguran siklikal rendah. Tapi ada periode di mana tingkat pengangguran permintaan akan pekerja rendah, sehingga pengangguran menjadi tinggi, pengangguran siklikal. Jadi mereka bekerja sesuai dengan penawaran berubah selama fase siklus bisnis. Bisnis apa yang sedang berkembang saat itu, mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, itu siklikal. Nah, kalau struktural itu pengangguran yang muncul karena mereka tidak memiliki keterampilan, atau mereka memiliki keterampilan tapi tidak cocok dengan permintaan yang ada. Misal nih, ada pabrik garment gitu, tapi ini lulusan yang banyak, misalnya jurusannya bukan garment, tapi jurusannya misalnya teknik. Nah, kalau itu kan, itu juga kan nggak bisa nyambung gitu. Penyebabnya adalah karena perubahan struktur ekonomi. Jadi, misalnya sekarang di saat tahun ini sedang pabrik garment, akhirnya orang-orang saat ini misalnya yang lagi itu teknologi, orang-orang akhirnya sekolah di bidang teknologi, tapi 3 tahun mendatang ternyata garment lah yang menjadi sektor yang sementara lulusan yang datang mereka terampil di bidang teknik. Nah, akhirnya terbentuklah pengangguran struktural. Kalau friksional itu, jadi individu mengambil waktu sebelum menentukan pekerjaan yang tepat saat aktif mencari pekerjaan. Nah, jadi saat angkatan kerja itu mencari kerja dan belum bertemu dengan pekerjaan, itu dikatakan pengangguran friksional. Kalau pengangguran musiman itu biasanya disebabkan karena aktivitas naik turunnya aktivitas ekonomi. Jadi dia selama libur ya udah, karena permintaan akan suatu barang, karena misalnya libur permintaannya turun, sehingga ya mereka tidak dipekerjakan. Tapi di titik tertentu misalnya karena sekarang misalnya kalau pabrik jaket lah, sekarang musim hujan, permintaan akan jaket tinggi, sehingga pabrik memerlukan tuh orang-orang untuk bekerja di pabriknya membuat jaket gitu. Tapi pada saat musim panas pabrik jaket tidak produksi, akhirnya mereka nganggur. Nah, itu pengangguran musiman. Ya, jadi kita kembali ke yang sini. Kenapa dia tadi disebutkan yang alami itu jumlah dari friksional dan struktural? Kenapa selalu ada setiap tahun di sini? Karena yang mencari kerja, ya kan, mencari kerja itu setiap tahun selalu ada lulusan dan mereka tidak langsung bekerja. Jadi tingkat pengangguran natural itu setiap tahun akan selalu ada. Itu. Nah, sekarang keterbatasan indikator pengangguran adalah sulit membedakan antara pengangguran dan bukan angkatan kerja. Kemudian persoalan angkatan kerja patah semangat bila gagal mendapatkan pekerjaan.
Jadi, daya juangnya kurang. Kemudian mengaku pengangguran untuk mendapatkan tunjangan pengangguran. Nah, ini mental orang-orang kita yang rusak gitu, karena ada BLT, ada bantuan apa gitu. Akhirnya yang sudah bekerja juga ngakunya masih nganggur. Nanti terdatalah di pemerintah mereka masih nganggur, seolah-olah masih pengangguran. Kemudian kenapa selalu ada pengangguran? Ya, karena apa tadi, pengangguran friksional kan selalu ada, pengangguran struktural juga selalu ada. Kemudian terjadi proses pencarian kerja atau job search. Kemudian kebijakan upah minimum, ya. Kemudian serikat pekerja dan perundingan kolektif. Teori tingkat upah efisien. Jadi, kesehatan pekerja, tingkat masuk keluar pekerja, perilaku, daya juang pekerja, dan kualitas pekerja. Itu menjadi alasan kenapa pengangguran selalu ada. Kemudian apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk meminimumkan tingkat pengangguran? Yang pertama adalah lembaga perantara pemerintah. Ya, jadi pemerintah membentuk lembaga untuk mengatasi pengangguran itu, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan dan adanya asuransi pengangguran. Demikian kuliah hari ini. Bila ada yang tidak dipahami, kita akan bisa diskusi di Zoom atau di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.